Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajratul Fadila, biasa dipanggil Dila, dari kelompok 1 pemateri 3, yaitu pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Pembelajaran jarak jauh adalah proses transfer pengetahuan untuk pelajar atau siswa yang dipisahkan dari instrukturnya, yaitu guru atau dosen, dengan waktu dan atau jarak fisik, sehingga membuat penggunaan komponen teknologi seperti video, internet, CD, kaset, dan bentuk teknologi lainnya untuk mencapai suatu pembelajaran. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh atau distance learning merupakan sebuah model pembelajaran solutif dari kegiatan belajar, mengajar yang terkendala waktu dan tempat. Saya akan membahas mengenai kelebihan pembelajaran jarak jauh, di antaranya yaitu peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Yang kedua yaitu, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses internet dengan mudah. Yang ketiga yaitu, baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas. Yang terakhir yaitu perubahan peran peserta didik dari yang biasanya pasif menjadi lebih aktif dan mandiri. Kekurangan sistem pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, minimnya kontak langsung antara pengajar dan peserta didik yang membuat keterlambatan proses, relasi, dan nilai-nilai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, keterbatasan teknologi, informasi, dan komunikasi yang tidak sepenuhnya dapat menggantikan sistem pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, yang ketiga, tingginya kemungkinan gangguan belajar karena sistem pembelajaran jarak jauh ini bersifat mandiri dan tergantung tiap-tiap motivasi peserta didik. Nah, yang keempat, di sini yang keempat yaitu pemahaman peserta didik tentang materi yang diajarkan bisa menjadi kesalahpahaman dengan tujuan yang telah ditetapkan. Google Classroom adalah salah satu media pembelajaran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan dan dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan membagi, membuat, dan menggolong-golongkan tugas tanpa kertas. Bahkan dapat digunakan dalam melangsungkan proses pembelajaran jarak jauh. Adapun contoh-contoh dari stage dalam proses adopsi inovasi. Yang pertama, contoh dari knowledge stage, yaitu Indina adalah mahasiswa semester 2 yang baru saja mendapatkan informasi tentang Google Classroom dari dosennya. Yang kedua, contoh dari persuasion stage, yaitu Indina telah mengetahui tentang Google Classroom, kemudian ia mencari dan mengumpulkan informasi lebih banyak lagi tentang hal ini. Setelah itu, Indina membentuk sikap menyenangi atau tidak untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh ini. Yang ketiga yaitu contoh dari decision stage. Indina memutuskan untuk menerima inovasi ini dengan menggunakan aplikasi ini dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang keempat adalah contoh dari implementation stage. Indina yang memutuskan untuk menerima inovasi ini, kemudian mendownload aplikasi Google Classroom dan menggunakannya dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir, confirmation stage. Contohnya yaitu Indina mengkonfirmasi kepada teman-temannya bahwa ia telah mengadopsi inovasi dengan menggunakan Google Classroom sebagai media dalam pembelajaran jarak jauh yang ia laksanakan.